Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel Windanab. Hari ini kita akan berpetualang ke salah satu destinasi hiking paling indah di Kabupaten Bandung. Tepatnya ke Bukit Bintang atau terkenal dengan sebutan Bukit Moko. Menuju Bukit Moko, rute jalan yang kami tempuh lewat Jalan PH Mustafa. Lanjut ada pertigaan jalan belok kiri menuju Jalan Padasuka dan ikutin jalan lurus terus sampai ke arah utara. Kita berangkat pagi sekitar pukul 6:30, tepatnya di hari Minggu. Nah, dari Padasuka menuju Bukit Moko menempuh jarak sekitar 8,7 km. Estimasi tiba kurang lebih 30 menit. Lanjut, aku bahas kondisi jalan menuju Bukit Moko. Jalan menuju Bukit Moko melewati jalur-jalur yang menantang, ada tanjakan dan tikungan tajam, terutama jalan saat mendekati perbukitan. Selain itu, kalian juga akan melewati beberapa bagian jalan yang cukup sempit, terutama saat melewati perkampungan dan hutan. Kondisi jalan pun sudah diaspal, tetapi perlu berhati-hati karena ada beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan dan berbatu. Sebelum sampai lokasi, kalian akan melewati warung cartil atau warung caringin tilu dan warung-warung lainnya yang menjadi salah satu tempat makan populer yang terletak di kawasan Bukit Moko. Akses jalan yang menantang terbayar dengan pemandangan alam yang memukau. Indah sekali ya. Teman-teman, ini adalah perbatasan terakhir yang akan dilewati. Nanti akan ada persimpangan jalan, kalian ambil jalur sebelah kiri. Patokannya ada warung di sebelah kanan, kalian ambil jalan ke atas. Sebetulnya dari sini tinggal 3 menitan untuk sampai ke Bukit Moko. Tapi kita mau sarapan dulu sebentar. Di sini ada jual cemilan, gorengan, dan minuman. Lanjut ya, tips perjalanan menuju Bukit Moko. Pastikan kendaraan kalian dalam keadaan prima terutama kondisi rem dan ban. Dan mengisi full bahan bakar terlebih dahulu. Setelah lewat tanjakan ini akan ada juru parkir. Kalian cukup membayar 5.000 per motor dan akan diberi tiket bukti bayar. Tanjakan belum usai ya, masih ada 2 tanjakan lagi. Kita diingatkan untuk berhati-hati membawa kendaraannya karena jalan curam dan menanjak. Siap, Pak? Kita sudah sampai di parkiran Bukit Moko. Kita sampai jam 8 pagi, lanjut kita beli tiket masuk. Harga tiket masuk Bukit Moko hanya 15.000 per orang dan untuk tiket camping 25.000 per orang. Jam operasional dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Berwisata ke Bukit Moko, kalian bisa menikmati sunset dan sunrise di Puncak Bintang, hiking dan trekking menuju Patahan Lembang, berkemah, dan melihat dermaga bintang. Karena niat kita hiking bukan untuk berkemah, kami memutuskan untuk ke Puncak Bintang dulu, lanjut Patahan Lembang, dan terakhir area camping ground. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan konten aku selanjutnya. Oh iya, sebelum menjadi destinasi wisata, Bukit Moko adalah kawasan perbukitan yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan oleh penduduk lokal. Terletak di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, Bukit Moko begitu sejuk dan suasananya menenangkan.
Di puncak bintang ini, pengunjung bisa menikmati dan mengabadikan momen pada saat matahari terbit dan terbenam, yang memberikan pengalaman visual yang memukau. Kalau sambil camping, waktu dan pemandangan terbaik pada sore hari hingga malam hari. Bukit Moko adalah salah satu tempat terbaik untuk menikmati pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Dan kalau kalian kesini, ada ikon bintang berukuran besar yang menjadi salah satu ikon favorit pengunjung untuk bersuah foto di Bukit Moko. Lanjut, kita hiking menuju Patahan Lembang. Rute pendakian diawali dengan melewati hutan pinus yang juga dapat digunakan sebagai camping ground. Menyusuri hutan pinus, banyak bertebaran strobilus atau disebut juga kacang pinus. Di sini juga menjadi salah satu spot foto favorit pengunjung. Udara yang sejuk membuat pengunjung ingin berlama-lama di area hutan pinus ini, serius deh. Hiking dari Bukit Bintang ke Patahan Lembang menempuh jarak 1,7 km dari pintu masuk, dengan memakan waktu tempuh sekitar 45 menit. Kita akan menyusuri jalan berupa tanah merah dengan menembus rimbunnya pepohonan. Karena semalam diguyur hujan, jalan licin dan harus hati-hati saat berjalan. Setelah lewat hutan pinus dan melewati jalan tanah ini, jalan rusak, belum lagi ada genangan air. Dan sepanjang jalan ada jejak ban sepeda motor. Emang boleh sepeda motor trail masuk ke area ini? Coba netizen kalian komen di bawah. Jarak hiking yang ditempuh memang cukup dekat, kurang dari 2 km. Tapi dengan kondisi jalan seperti ini, cukup seru juga sih. Mulai jalan dari pintu masuk pukul 8 pagi sampai bertemu persimpangan jalan ini, kita sudah berjalan sekitar 1 jam. Di persimpangan, kalian pilih jalur yang lurus terus, dan medan jalan yang dilewati selanjutnya tanjakan dengan kontur jalan yang masih tanah merah. Guys, lumayan menguras tenaga melewati jalan ini. Tanjakan cukup panjang dan harus ekstra hati-hati. Memilih jalan yang cukup aman untuk dilewati. Tiba-tiba Meletus balon di jantung. Meletus balon di jantung. insiden tadi tuh nggak sengaja terekam kamera. Nggak apa-apa ya, Dil, berani kotor itu baik. Perlu kalian ketahui, meskipun berkemas sebagai destinasi wisata, area Bukit Moko ini juga berfungsi sebagai daerah konservasi bagi flora dan fauna lokal. Beberapa jenis vegetasi yang kami temukan selama perjalanan antara lain ada pohon pinus, tanaman kopi, beberapa jenis tanaman paku, dan tanaman lainnya. Beberapa menit lagi sampai, jalan yang kami temui cukup terjal dan menurun dan juga banyak batu-batu besar.
Tidak jauh setelah melewati jalan bebatuan, kalian akan menemukan sebuah warung dan kalian bisa beristirahat sejenak. Warung ini lokasinya sekitar 100 meter menuju Sesar Lembang atau Patahan Lembang. Dan warung ini berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Warung ini menyediakan aneka gorengan, mie, dan cemilan. Tempatnya juga enak, menikmati udara segar sambil duduk di atas kursi bambu. Di warung ini tidak ada toilet ya teman-teman. Toilet hanya ada di area dekat pintu masuk Bukit Moko. Setelah hiking selama 2 jam, akhirnya kami tiba di spot tujuan yaitu Sesar Lembang. Sesar Lembang sendiri merupakan patahan yang memanjang sepanjang 29 km dari Padalarang hingga Lembang. Bentuknya adalah perbukitan. Dan yang kami kunjungi ini merupakan salah satu dari puncaknya. Dari sini terlihat pemandangan yang Masya Allah sangat indah ke arah Maribaya dan sekitarnya. Kami juga bertemu dengan teman-teman komunitas bahasa, tetapi mereka memulai trekking dari arah Palintang Ujung Berung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 siang dan kita lanjut perjalanan menuju Dermaga Bintang dengan kondisi cuaca yang sangat mendung. Teman-teman, aku mau membagikan tips hiking menuju Bukit Moko. Yang pertama, disarankan membawa jaket dan jas hujan plastik karena udaranya cukup dingin dan antisipasi apabila turun hujan. 2. Menggunakan sepatu hiking, jangan pakai sendal ya. 3. Gunakan tongkat trekking atau trekking pole jika diperlukan, mengingat jalan yang ditempuh terjal dan licin. 4. Membawa minum dan snack atau makanan berat. Hujan sudah turun, rombongan ibu bapak ini belum sampai ke Sesar Lembang. Mereka mulai pendakian dari tebing keraton loh. Ayo semangat bapak ibu. Ya setengah jam lah. Yang menjadi catatan, hiking ke Bukit Moko adalah jalur hiking juga dipakai lintasan off-road. Sehingga banyak jalan yang rusak dan banyak genangan air jika diguyur hujan. Saat bertemu dengan rombongan tadi, kami bertemu dengan ibu bapak ini dan memutuskan turun bersama kami karena mereka sudah merasa lelah dan khawatir hujan semakin lebat. Setelah 45 menit berjalan, akhirnya kami sampai di pintu masuk. Kita ke toilet dulu untuk bersih-bersih, lanjut ke Dermaga Bintang. Jarak dari pintu masuk menuju Dermaga Bintang kurang lebih sekitar 300 meter. Jalan sudah paving block dan bersih terawat. Lahan di dekat Dermaga Bintang menjadi spot utama untuk berkemah. Sesuai dengan namanya, Dermaga Bintang berbentuk layaknya dermaga kapal pesiar. Di bagian tengahnya terdapat sebuah bintang raksasa yang akan bersinar apabila malam hari tiba. Ke sebelah barat, kalian bisa menikmati keindahan pemandangan. Bagaimana? Kalian tertarik untuk camp dan menikmati keindahan Bukit Moko?
Tepat pukul 12 siang, hujan semakin deras dan perut makin terasa keroncongan. Jangan lupa untuk mampir ke warung populer di Bukit Moko, yaitu Warung Daweng. Let's go! Warung Daweng lokasinya dekat dengan parkiran ya. Warung ini bisa dikatakan satu-satunya warung makan yang ada di area Bukit Moko. Dari sini kita bisa menikmati makanan sambil melihat pemandangan perkebunan dan hutan pinus di kejauhan. Sayang sekali kalau kalian gak menyempatkan untuk mampir. Makan di sini rata-rata pengunjung membayar 30.000 per orang untuk satu makanan dan satu minuman. Disediakan juga wifi gratis. Tempatnya luas, ada indoor dan outdoor. Disediakan toilet dan musola. Daweng yaitu bahasa Sunda yang dalam bahasa Indonesia berarti nongkrong sambil melamun. Pokoknya warung Daweng kondusif untuk kalian bengong atau ngelamun. Next, kita healing kemana lagi nih? Komen ya. Semoga informasinya bermanfaat. Happy holiday!